Halo sahabat Borneo, selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Tersesat di Pasar Gaib ketika ingin berkemah di Gunung Patrabulu. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like ya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita bisikan Borneo lainnya. Di suatu malam yang gelap dan berkabut, 4 pemuda bernama Adi, Budi, Chandra, dan Dika bersiap-siap untuk mendaki Gunung Patrabulu di Banjarmasin. Mereka adalah pecinta alam yang hobi mendaki gunung dan menjelajahi tempat-tempat menarik di sekitar kota. Namun, perjalanan mereka ke Gunung Patrabulu kali ini tidak seperti biasanya. Mereka memulai pendakian di tengah malam, dipandu oleh keyakinan dan peralatan yang mereka bawa. Namun, semakin mendaki ke puncak, cuaca semakin memburuk dan kabut semakin tebal. Mereka merasa tersesat di tengah malam yang gelap gulita dan hanya dipandu oleh cahaya pelita yang mereka bawa. Saat mereka terus mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah tanda sebuah pemukiman atau pasar yang mungkin bisa memberikan bantuan. Tanpa pikir panjang, mereka pun berjalan menuju arah cahaya tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan pasar yang terlihat begitu asri dan ramai. Namun ada sesuatu yang aneh. Pemuda-pemuda itu merasa seperti tidak ada yang berbicara. Namun mereka dapat melihat orang-orang berjalan dan bertransaksi seperti biasa. Ada satu hal yang sangat mencolok. Semua orang yang mereka lihat memiliki wajah yang sangat pucat dan matanya tampak kosong. Adi, Budi, Chandra, dan Dika merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan untuk pergi, semakin lama, mereka semakin tersesat di pasar gaib ini. Mereka berusaha keluar dari pasar gaib itu. Namun semakin mereka mencoba untuk pergi, semakin terjebak mereka di dalamnya. Suasana menjadi semakin menegangkan dan menyeramkan. Mereka mulai merasa bahwa ada kekuatan gaib yang mengendalikan mereka. Ketika semua sepertinya sudah terlambat, tiba-tiba muncul seorang wanita tua dengan rambut panjang dan mata yang memancarkan cahaya menakutkan. Wanita itu memberitahu mereka bahwa mereka telah masuk ke dunia yang tidak seharusnya mereka datangi, dunia di antara alam baka dan dunia nyata. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan melepaskan semua ketakutan dan menghadapi keberadaan mereka di sana. Pemuda-pemuda itu merasa ketakutan, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka menghadapi semua ketakutan dan rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Akhirnya, dengan penuh keberanian, mereka berhasil keluar dari pasar gaib itu dan kembali ke jalur pendakian Gunung Patrabulu. Sejak kejadian mengerikan itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada mereka. Mereka seringkali bermimpi buruk tentang pasar gaib dan wanita tua yang misterius. Pada suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di rumah Adi, tiba-tiba terdengar suara aneh dan bayangan-bayangan gelap melintas di depan jendela. Adi, Budi, Chandra, dan Dika merasa bahwa kehadiran mereka di pasar gaib telah menarik perhatian kekuatan supranatural yang tidak mereka kenali. Semakin lama, misteri kemisterian dan kejadian aneh semakin melingkupi kehidupan mereka. Suatu malam, Adi menghilang secara misterius. Setelah pencarian yang panjang, salah satu dari mereka bermimpi Adi berada di Gunung Patrabulu. Tanpa ragu,
Mereka pun menuju gunung tersebut ditemani orang pintar, Kuncen, dan kembali mendaki gunung yang pernah membawa mereka ke pasar gaib. Saat sudah mendekati puncak, mereka menemukan Adi terikat dan dikelilingi oleh wanita tua dengan rambut panjang dan mata yang memancarkan cahaya menakutkan. Wanita itu melepaskan Adi dan menghampiri mereka dengan senyuman misterius di wajahnya. Wanita tua itu mengungkapkan bahwa Adi telah menjadi taruhannya karena kedekatan mereka dengan pasar gaib. Untuk membebaskan Adi, mereka harus melewati serangkaian ujian yang mencakup rasa takut terbesar mereka. Mereka harus berani menghadapi ketakutan, perasaan bersalah, dan rasa penyesalan yang menghantui mereka sejak kejadian di pasar gaib. Dengan penuh tekad dan keberanian, mereka melewati ujian-ujian itu satu persatu. Melalui perjalanan yang penuh perjuangan dan rasa takut, mereka berhasil membebaskan Adi dan mengakhiri keberadaan mereka di pasar gaib. Wanita tua itu mengucapkan terima kasih kepada mereka atas keberanian dan ketulusan hati yang mereka tunjukkan. Setelah kejadian itu, Adi, Budi, Chandra, dan Dika bersumpah untuk selalu menjaga hati dan pikiran mereka dari kegelapan dan kekuatan gaib yang dapat merenggut kembali kehidupan mereka. Mereka belajar dari segala pengalaman mengerikan itu bahwa ada dunia-dunia lain di luar sana yang tidak boleh dijelajahi dengan sembarangan. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.